Partai Masyumi atau Ketua Umum DPP Partai Masyumi yang diberi amanah, yaitu adalah Bapak Dr. Ahmad Yani. Sekaligus ini merupakan sesi konferensi pers yang memang diagendakan pada kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, tidak ada kata yang mulia, tidak ada kata yang lebih agung dan tinggi pada kesempatan hari ini selain puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, tentunya dan yang utama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi, dapat hadir dalam acara pengumuman susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi yang sekaligus pada hari ini melaksanakan diskusi atau webinar mosi integral Pak Muhammad Nasir. Juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling genuine, manusia yang paling otentik, kepemimpinan yang serba lengkap, dan tentunya kita berharap kita akan mengikuti suri teladan, mengikuti jejak-jejak beliau. Kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita berharap kita adalah bagian barisan besar, bagian garisan panjang nanti di yaumil masyar yang akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, abang kita, kakak kita, Dr. Abdullah Heha Mahwa yang saya hormati, Sekretaris Umum Majelis Syuro Bang Dr. Abbas Toha, Wakil Sekretaris Majelis Syuro, ini tadi tidak disebutkan nih Bang, banyak sebenarnya anggota Majelis Syuro kita nih, kayaknya kawan-kawan banyak belum kenal. Ada Ustadz, ini saya selalu memanggil beliau Ustadz Adnin Armas, ya kan. Ada lagi siapa yang di sini hadir? Pak, pakai masker, Pak Amin Jamaluddin yang hadir di sini. Pak Yazid Prawira Negara, ya, beliau hadir juga. Terus mungkin ada Bang Kaban nanti melalui Zoom mengikuti, ya kan. Pak Fuad Hamsari dari Jawa Timur, Ustadz Gel ya, dari Sumatera Selatan, dan dari seluruh Indonesia yang ya, dari Sumatera Barat, Ustadz Jabarudin dari Sumatera Selatan, Ustadz Ma'arif Elstaf dari Lampung, Wan Bang Awan Abdullah Abban Wang Abu Bakar dari Riau, Dr. Bustomi dari Aceh, banyak sekali dari Sulawesi Selatan, Ustadz Haris dari Maluku, saya sudah lupa pasti banyak data dari Sulawesi Selatan, nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada Ustadz Adnin. Hanya tinggal beberapa provinsi saja komposisi Majelis Syuro Partai Masyumi ini yang belum dilengkapi, karena berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh Majelis Syuro bahwa setiap provinsi ada satu orang yang mewakili menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi ini, ditambah dengan tokoh dan ulama yang ada di pusat. Juga ada beberapa pengurus yang hadir saat ini, Pak Sekjen, Pak Dr. TB Masa Jafar, beliau ini cukup lama, hampir lebih kurang 2 minggu, karena kunjungan beliau ke Turki, Ukraina, Azerbaijan, dan berbagai macam negara-negara di kawasan Kaukasus dalam rangka membuat jaringan hubungan, tentunya program pasca sarjana beliau, dan juga merintis hubungan Partai Masyumi di luar negeri. Takbir.
Juga ada beberapa pengurus yang ada, saya tidak mungkin sebutkan, ada Pak Ahmad Heri, beliau ini wakil ketua umum yang khusus nanti kita minta dengan armada besarnya tentunya adalah dalam rangka untuk menggawangi, karena beliau ini ada dari latar belakang KPU, untuk dalam rangka pemenangan pemilu partai Masyumi ini. Juga kawan-kawan yang lain, ada Al-Kahbah, ada tadi disebut, ada yang lainnya. Bapak Ibu mengawali sambutan saya ini tadi sebagaimana dikemukakan oleh Bang Abdullah, ini terutama kepada kawan-kawan media, ini sementara sifatnya ini, karena harus kita umumkan. Awalnya kita hanya mau mengumumkan atas permintaan Majelis Syuro adalah ketua umum, sekretaris, bendahara dengan wakil ketua umum. Ditambah dengan plus ketua, ternyata masuk per tadi pagi, ya, per tadi pagi, bukan tadi pagi, jam 10 tadi pagi, sekitar ratusan nama, ya, yang ingin bergabung dengan kita, dan tentunya mereka dari berbagai macam kalangan, profesi, ada dari profesi pengacara, ada profesi dari ekonomi, yang tidak kalah membahagiakan kita, mengharu-birukan kita, menyemangati kita, yang sering disebut oleh Bang Abdullah adalah partai emak-emak, Bang. Ini emak-emak banyak sekali mau bergabung ini, ya, emak-emak yang dikomandoi oleh Ibu Rizda, ada Dr. Rahma, ada Dr. Irina dan lain sebagainya. Bahkan ada salah seorang juga Dr. Fahmi, sudah hadir belum Dr. Fahmi? Ada Dr. Fahmi hadir, nanti insya Allah di sekretariat kita ini dia akan menyiapkan semacam klinik juga, Bang. Insya Allah Masyumi dari gagasan-gagasan pikirannya juga akan berkarya nyata di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, saya pendek saja, nanti ini akan mengantarkan diskusi kita ke mosi memperingati Hari NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu baru ada sejak tahun 1950. Merdeka belum ada kata, ya, yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu belum pernah ada. Yang ada itu ada Negara Republik Indonesia. Tadi sebagaimana dikemukakan pada hari ini kita nanti akan melakukan webinar. Tapi sebelum saya masuk ke arah sana, saya ingin menyampaikan saya syukur alhamdulillah menerima amanah dari Majelis Syuro yang rapatnya juga kita tidak mengetahui, ya kan, mereka memutuskan sendiri, ya kan, merumuskan sendiri Majelis Syuro, tidak ada kita ikut campur, karena kekuasaan tertinggi partai ini kita mencoba membalikkan kembali, ya kan, yang selama ini kekuasaan tertinggi itu ada melalui proses muktamar atau proses kongres, ada proses munas dan lain sebagainya. Kita ingin mengembalikan kepemimpinan partai ini adalah kepemimpinan kolektif ulama. Kepemimpinan kolektif ulama ini, apa yang dimaksud dengan ulama, tentunya kita sudah memahami, ya, seperti itu. Ada ulama yang betul-betul kekhususan keagamaan, ada juga ulama dalam konteks ilmu pengetahuan yang disebut dengan ulil albab, seperti itu. Nah, kita telah bersepakat bahwa supreme kekuasaan itu berada di Majelis Syuro itu, dan oleh karenanya Majelis Syuro telah berapat, tentunya telah bermusyawarah menitipkan amanah ini kepada saya. Saya dipanggil pada waktu itu di rapat Majelis Syuro, saya ditanyakan, dan saya balik bertanya. Pada prinsipnya, kalau ini memang sudah merupakan amanah, sudah merupakan titipan, jangankan sebagai ketua umum, saya kata waktu itu, untuk menjadi anggota departemen pun saya siap, karena jabatan itu adalah sarana, adalah alat dan instrumen dalam rangka kita untuk memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita pedomani, nilai-nilai yang dijunjung tinggi itu sendiri. Nah, pada waktu itu saya menyatakan apakah ini sudah merupakan keputusan. Pertanyaan saya yang kedua pada Majelis Syuro, apakah kami nanti kalau saya ditunjuk ini diberikan juga kewenangan untuk menyusun kepengurusan dan tentunya nanti berkonsultasi, tentunya meminta petunjuk dan bimbingan dari Majelis Syuro. Pada waktu itu Majelis Syuro memberikan kesempatan keluasan dengan catatan kalau bisa secepat mungkin supaya bisa mengumumkan. Nah, ini memang problem kita secepat mungkin ini sendiri.
Majelis Syuro awalnya memang menginginkan hari ini diumumkan secara keseluruhan, tapi tadi sebagaimana saya kemukakan, karena kita mencari orang betul-betul, karena ini partai ini ada partai Islam yang berbasiskan nilai-nilai, partai Islam yang berdasarkan semangat perjuangan orang tua kita dulu. Kalau mau menggunakan istilah term sekarang atau partai ideologis tersebut, tentunya kita tidak gampang mencari orang gampang banyak, tapi orang-orang yang sama visinya, sama misinya, sama hakikat perjuangannya ini tidak gampang yang kita dapatkan seperti itu. Dan oleh karenanya sekali lagi kami mohon maaf kepada Ketua Majelis Syuro, kepada Bang Abbas, kami belum bisa melengkapi secara kepengurusan, walaupun dalam konteks kepengurusan jajaran ketua saja sudah hampir puluhan itu, jajaran wakil sekjen saja sudah puluhan juga, wakil bendahara juga hampir 5 atau 6, ditambah dengan mahkamah partai dan majelis pakar. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami lengkapi. Sebagai pemberitahuan informasi juga sudah dicanangkan juga oleh Majelis Syuro, ini sifatnya ada informasi, ini belum soft launching. Insya Allah kalau tidak ada halang melintang, Partai Masyumi ini akan melakukan soft launching itu, pilihannya masih dua ini. Apakah tanggal 10 Ramadan? 10 Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus tahun 1945, atau kita memilih tanggal 17 Ramadan, itu adalah hari nuzul Quran. Karena kita berharap nanti seluruh kegiatan-kegiatan Partai Masyumi ini harus dikiatkan, dikaitkan, dihubungkan dengan hari-hari besar Islam itu sendiri, sehingga ada hubungan antara kegiatan kita dengan hari-hari yang berhubungan dengan sejarah itu sendiri. Nanti insya Allah kami bermusyawarahkan, dan insya Allah tempatnya nanti sudah kami rencanakan mungkin di Masjid Agung Al-Azhar, karena Masjid Agung Al-Azhar ini adalah juga yang digawangi oleh Buya Hamka. Buya Hamka adalah salah satu juga tokoh Masyumi seperti itu. Jadi kita ingin mengambil trust sejarah itu, kesinambungan sejarah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bang Abdullah sudah menyatakan kenapa. Ini saya ingin menjawab juga sekaligus juga, banyak sekali orang menyatakan kenapa harus lahir partai baru lagi. Ini benar. Apakah tidak bagian memecah belah lagi dari kekuatan umat yang ada? Karena kita sama-sama mengetahui partai yang ada di Indonesia sekarang ini ada 5 partai Islam, 3 partai yang berazaskan Islam, 2 partai yang berbasiskan Islam. Yaitu partai yang berazaskan Islam itu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan PBB. Partai yang berbasiskan organisasi atau ormas Islam atau komunitas Islam, PKB adalah Nahdien, saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, PAN dari Muhammadiyah. Sehingga orang sering mengugat ini kelompok yang ingin menambah firqah kembali, kelompok yang ingin memecah belah kembali. Padahal kalau kita kontekskan hari ini adalah hari kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ini adalah hari yang menyatukan bangsa kita, NKRI. Jawabannya kita hadir bukan untuk menambah perpecahan yang ada di partai-partai Islam. Kita hadir dalam rangka untuk memperkuat barisan-barisan partai Islam itu. Kenapa saya mengatakan bahwa kita akan memperkuat barisan-barisan partai Islam itu? Hasil pemilu kemarin, 2019 kemarin itu sungguh membuat hati kita sedih. Suara partai Islam itu, 5 partai Islam itu hanya tidak mencapai angka 30%, angkanya 29,96%. Berbanding berbalik, kalau kita lihat ada pasangan calon Pilpres kemarin yang didukung oleh hasil istimewa ulama, yang didukung oleh ormas-ormas Islam, yang didukung oleh para ulama, suaranya jauh tinggi. Ini tidak ada korelasinya. Habisnya suara-suara Islam tidak juga masuk ke suara-suara partai Islam itu. Artinya ada potensi cukup besar, ada cukup besar potensi untuk kita meraih ceruk yang berbeda. Jadi kita tidak ingin mengambil ceruk yang sama, ya, kita ingin mengambil suara-suara umat Islam yang lagi piknik. Saya selalu mengatakan suara-suara umat Islam yang lagi bertamasa, suara umat-umat Islam yang masih dititipkan di partai-partai lain itu. Nah, itulah yang sasaran kita seperti itu. Kenapa? Hasil survei 10%
penduduk Indonesia, warga Indonesia ini baru 10% orang yang terasosiasi ke partai-partai politik. Artinya ada 90% lebih yang belum terasosiasi pada partai politik. Kita ingin insya Allah melalui Masumi ini nanti ke depan, insya Allah Allah takdirkan kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi lokomotif, kita bisa menjadi alat pemersatu, kita akan membentuk yang namanya praksi Islam di parlemen itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bahwa kita, saya berharap betul pada jajaran ini, jajaran karena sudah ada, kita mulai jajaran di DPW yang segera akan kita SK-kan juga. Jangan pernah kita menganggap musuh 5 partai itu. Dia adalah sahabat kita, dia adalah kawan kita, dia adalah mitra perjuangan kita. Kita akan bahu membahu, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak sekali lagi, sebagaimana di ada hal yang melintang lagi, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai ajaran Islam, spirit-spirit Islam, hukum Islam yang bisa berlaku di negeri ini. Apa yang dikemukakan syariah, sudah tidak ada halangan lagi. Tadi berdasarkan dekret presiden tadi, sebagaimana dikemukakan sebelum Bung Karno menyantumkan, sebelum Bung Karno memutuskan untuk kembali kepada dekret presiden, 2 orang yang menanyakan kepada Bung Karno pada waktu itu, yaitu dari Nahdlatul Ulama Pak Kiai Saifuddin Zuhri menanyakan pada Bang Karno, kalau nanti dekret kembali kepada piagam, kembali kepada Undang-Undang Dasar, di mana letaknya piagam Jakarta itu diletakkan? Apakah piagam Jakarta itu hanya diletakkan dalam konteks historis? Piagam Jakarta itu bagian dari sumber berlaku? Jawaban Bung waktu itu, piagam Jakarta bagian yang tidak terpisah, dan dia menjadi hal yang sama akan di parlemen pada waktu itu. Menteri artinya nilai syariat itu orang kami konteks keindonesiaan seperti itu. Nah, nanti Masumi akan mengambil tema-tema perjuangan, tentu tema-tema kita seperti itu. Kalau kemarin kita mengenal nama memanggil, sekarang ke depan itu saya kira Masumi akan memanggil. Saya ingin mengajak kita, tema kita ke depan itu tentunya tadi, nanti setelah kita berkonsultasi dengan Majelis Syuro, tema ke depan kita itu adalah Masumi memanggil. Masumi memanggil, Masumi recall. Apa yang kita panggil? Kita ingin memanggil anak cucu keturunan pencipta, pendukung Masumi itu untuk kembali kepada rumahnya. Inilah rumahnya Masumi ini. Dan kita juga ingin memanggil kedaulatan negara ini yang saat ini kita sama-sama mengetahui kedaulatan negara ini di dalam tanda tanya. Kita ingin memanggil lagi kedaulatan rakyat. Kita ingin memanggil lagi kedaulatan dalam sumber daya alam kita yang sekarang ini tidak dinikmati oleh rakyat. Kita ingin memanggil semua itu, dan itu tentunya perjuangannya sah dan legal melalui. Lagi Ibu yang saya hormati, juga kepada saudara, setelah kami di SK-kan ini, insya Allah nanti akan kita meng-SK-kan seluruh jajaran DPW seluruh Indonesia. Insya Allah nanti pada tanggal 10 Ramadan atau 17 Ramadan, insya Allah seluruh kepengurusan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan sampai ke kota kabupaten, kalaupun tidak, paling tidak di tingkat provinsi, 34 provinsi Partai Masumi sudah ada. Karena Partai Masumi bukan memulai dari yang baru, bukan mulai dari nol. Kita syukur alhamdulillah kita sudah dititipkan harta yang berharga, harta yang luar biasa oleh pemimpin-pemimpin kita yang dahulu. Jadi kita meneruskan dan menjaga amanah harta yang berharga ini. Dan dalam konteks hari ini, karena saya juga diminta untuk mengantarkan pengantar diskusi April. Kalau Bung Hatta menyatakan hari ini adalah hari proklamasi, sungguhnya ini bukan proklamasi, ini adalah proklamasi yang ketiga.
Proklamasi pertama kita 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kita yang kedua adalah 22 Desember 1948. Yang ini yang jarang betul diingat oleh orang, bahkan hampir terlupakan, yaitu lahir yang namanya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI. Lahir Sumatera Barat, sama-sama pimpinan-pemimpin ditangkap, bahkan melangkah kemana-mana mengatakan publik sudah tidak ada lagi. Nah itu maka ada kaitan hubungan sekarang ini dikenakan pada kawan-kawan kita sehingga membuat keonaran. Tapi Pak Sarip besarannya dengan apa ya, dengan feelingnya, menurut Bang Abdullah pada waktu itu, bahwa Pak Saripudin itu tidak pernah menerima surat dari Bung Karno untuk mendeklarasikan yang namanya PDRI. Tapi pada waktu itu Pak Saripudin perlawanan negara dengan kalau tidak salah Tengku Hasan ya, memproklamirkan PDRI. Dengan hal itu klaim Belanda pada waktu itu bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi, menjadi tidak ada lagi. Itu dikirim kawat ke India. Saya lihat itu luar biasa orang-orang tua kita dulu. Ada dikirim kawat India, dari India menyebar ke seluruh dunia sehingga memaksa Belanda PBB bahwa tidak benar bahwa Indonesia sudah tahu. Itu memberikan alasan legitimasi kepada yang namanya Jenderal Sudirman untuk melakukan gerakan gerilya, gerakan perlawanan. Kalau tidak ada PDRI, maka Jenderal Sudirman dianggap adalah pemberontak. Ada legitimasi yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan PDRI. Itu menurut saya proklamasi kedua. Siapa Pak Saripudin Perwira Negara? Saripudin Perwira Negara adalah tokoh Masumi. Nah, kembali lagi kepada hari setelah agresi Belanda tersebut, sehingga memaksa Belanda untuk duduk di dalam perundingan, maka lahirlah namanya Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar inilah yang menentukan yang namanya negara Indonesia Serikat. Bapak-bapak kita, saya tanya, kita mundur satu, Belanda sudah mulai mengakui. Sebelumnya Belanda tidak pernah mau mengakui bahwa Indonesia ini ada, Belanda bagian dari Hindia Belanda. Tapi dengan paksa, dengan Konferensi Meja Bundar, kalau kata nanti negara serikat, jadi mulai gelisah. Nah, atas inisiatif Pak Muhammad Nasir, nah ini sekali lagi, ketua fraksi yang namanya Mosi Integral Nasir, NKRI. Oleh karena itu akan mengkaji diksi yang selama ini seolah-olah kita disudut. Kan saya selalu mengatakan bagaikan dua sisi mata uang, dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Bagaimana saya kemukakan. Terima kasih kepada narasumber yang
Prof telah untuk mengikuti Zoom meeting ini, dan kami berharap Prof Husnul selalu bersama-sama kami, ya kan, selalu kita mendiskusikan masalah keumatan dan kebangsaan ini. Juga hadir juga Dr. Mulyadi. Terima kasih Dr. Mulyadi yang telah hadir untuk memenuhi kami. Kami juga tidak bosan-bosan, ya kan, untuk selalu mengundang, mungkin dalam acara yang terbuka, mungkin dalam acara tertutup, dan acara-acara kegiatan Partai Masyumi berikutnya. Yang ketiga adalah kakanda kita. Nah, ini adalah, saya selalu mengatakan ini anak ideologis dan biologis, dan beliau adalah penulis sejarah yang paling rapi, penulis sejarah yang paling akurat, menulis tentang Masyumi, adalah Bang Dr. Andes Lukman Hakim, ya. Lukman Hakim, terima kasih. Juga beliau ini penulis Jenderal Muhammad Nasir. Oh, satu lagi saya, Babe Haikal. Dia tidak mau disebut ustadz atau ulama, dia mau disebut sejarawan. Babe Haikal, beliau juga akan menjadi narasumber kita ini. Lagi kepada kawan-kawan seluruh Indonesia, anggota Majelis Syuro seluruh Indonesia, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia, kita hari ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Majelis Syuro, tak kali layar berkembang pantang surut kita mundur ke belakang. Kita rapatkan barisan. Saya minta betul kepada ketua-ketua wilayah pada waktu menyusun pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Daerah, cek orangnya, jangan sampai kita tersusupi, cek betul, ya kan? Bisa harap adalah pengurus-pengurus nanti dibentuk orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang berhubungan dengan masjid. Sehingga kalau Masyumi, ketua ranting Masyumi, cukupnya ditanya ke masjid, siapa ketua? Itu Pak, ya. Siapa ini ketua Masyumi? Tanya ke pesantren. Jadi, tapi pengurus itu memahami, karena ada partai yang pragmatis. Kalau partai ini sudah menjadi partai pragmatis yang menghalalkan segala cara dalam bentuk apapun, maka lebih baik kita membubarkan partai ini. Sekali lagi, kalau partai ini menjadi partai yang pragmatis, partai yang transnasional, malah saya mengusulkan kepada Majelis Syuro, buat apa kita mempertahankan? Maka kita akan memikul dosa bapak-bapak kita seperti itu. Dan oleh kepada jajaran, baik jajaran DPP nanti, brainstorming, harus ada upgrading, harus ada kesamaan visi dan misi, sehingga jangan sampai sebagian pengurus jalannya ke kanan, ada sebagian lagi pengurus jalannya ke kiri. Kita betul-betul sama satu visi dan misi. Ini beban tanggung jawab kita bersama dalam rangka mencapai tujuan partai, dalam rangka mencapai apa yang hendak dicapai oleh partai. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para narasumber yang hadir, terima kasih kepada kawan-kawan wilayah. Saya menyapa khusus, ya kan, saya ingin menyapa khusus betul dari Sumatera, dari Aceh, ya Pak Budiman, Profesor Dr. Bustomi, naik ke Sumatera Barat, ada Datuk Budiman, naik lagi ke Sumatera Selatan, ada Ustadz Jabarudin, terus di Riau ada Banwan Abu Bakar, di Lampung ada Pak Sat Ma'arif, terus di Jambi ada, saya kira udah cukup, dan seluruh Indonesia. Saya ingin menyapa, mari kita tekad bulatkan, mari kita luruskan niat kita pada hari ini, tidak ada lain. Saya ingin betul waktu kita, jangan kita siakan waktu tersisa, jangan kita sisahkan waktu-waktu tersisa untuk mengurus Masyumi ini.
Saya berharap mayoritas waktu kita, banyak waktu kita, kalau bisa 90% di Masyumi ini sendiri. Terima kasih sekali lagi Majelis Syuro, kami DPP baru bisa menyiapkan ini. Doakan nanti kita akan mendapat tempat yang lebih representatif lagi, ya kan, yang lebih besar lagi, dan fisik itu juga menunjukkan kewibawaan partai, ya kan. Kita fisik kita, kewibawaan partai kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan dan kemudahan, karena jalan dan kemudahan itu asal kita sesuai dengan aturan dan tuntunan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada panitia, terutama kepada panitia, ini langkah awal. Nanti tugas kita berikutnya adalah menyiapkan soft launching kita. Setelah soft launching, kita akan melakukan hard launching yang betul-betul itu. Mudah-mudahan PSBB ini PPC bereda. Kita Bang Dula sudah mencanangkan betul, insya Allah nanti pada hari ulang tahun Masyumi tanggal 7 November 2021 nanti besar-besaran di Gelora Bung Karno. Oleh karena itu mari kita yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita mempersoalkan kerja kawan kita, ya kan. Kita kerja untuk kita dan kita bersama-sama. Sekali lagi kepada panitia yang telah bekerja keras, Anda baru memulai kerja, kita baru memulai kerja. Kerja kita masih panjang. Kerja kita yang sejati itu nanti tanggal berapa belum tahu, 2014, ya kan. Kerja kita 2014 itu 2024 kerja kita anggota-anggota di parlemen di situ melalui Partai Masyumi, sehingga setiap napas rakyat Indonesia ditampung, ditangkap oleh aspirasi anggota-anggota dewan kita, baik di pusat, di provinsi maupun kota-kota kabupaten. Kalau ada anggota dewan kita nanti dia tidak menyuarakan seperti itu kewenangannya Majelis Syuro. Ya, saya hanya teken aja seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Oh, Kalimantan, ya, Kalimantan protes. Ya. Oh ya, mohon maaf kawan-kawan se-Kalimantan. Insya Allah nanti kami bersama Bang Abdullah Majelis Syuro dan bersama jajaran insya Allah akan roadshow. Tunggu kehadiran kita di Kalimantan, tunggu kehadiran kita di Sulawesi, tunggu kehadiran kita di Papua, tunggu kehadiran kita di NTB, Maluku, Sumatera, dan Jawa tentunya. Saya akhiri, kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang pantas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.